Ya ampun, banyak banget sih orderannya. Ya bagus sih, tapi kalau sebanyak ini dan aku cuma packing sendiri capek juga sih. Tapi nggak apa-apa, aku harus semangat demi cari cuan. Ya ampun, ini kamar kenapa berantakan banget sih? Ini kamar atau gudang? Jangan ngeledek deh, kalau nggak mau bantu ya jangan ganggu. Mending ayah keluar aja deh. Dih, sensian banget sih kamu. Ini orderannya banyak banget kayaknya. Ya iyalah, kayak yang ayah lihat, banyak orderan yang harus aku buat. Kamu yakin mau jual tas ini? Tas ini kok kayak KW ya? Nah, yang ini bagus juga. Tinggal aku upload aja di sosial media. Pakai caption apa ya? Ini aja deh. Happy Brands guys. Nah, udah selesai. Abis ini enaknya aku bikin video kali ya. Hai Besti, hari ini aku brunch di tempat super fancy. Oh ya, tas yang aku pakai waktu kemarin itu limited edition banget. Kalian pasti inget dong tas yang mana. Nah, buat kalian yang mau tas kayak aku, kalian bisa order di aku ya. Cek DM ya. Nah, udah selesai. Aku tinggal posting videonya. Hai Dila. Mbak Koko udah datang aja. Aku pikir masih di jalan. Duduk Mbak. Tadi sebenarnya pas kamu tanya itu, saya udah deket sini, makanya cepet nyampenya. Oh iya, pesanan saya udah ada kan? Tenang aja Mbak Koko, pesanannya aman kok. Tapi mungkin sampai di rumah Mbak Koko besok. Soalnya kan banyak yang ngantri. Biasalah banyak orderan. Iya nggak apa-apa kok, kamu itu hebat banget ya Dila. Bisa urus bisnis sekaligus jadi selebgram. Gimana cara ngaturnya tuh? Mbak Koko bisa aja sih, banyak kok yang kayak saya. Saya mah sekalian aja, mumpung punya banyak followers, jadi dimanfaatkan buat jualan. Ya apalagi coba, kalau bukan endorse ya jualan. Iya juga ya, tapi bagus loh kayak gitu memanfaatkan followers yang banyak. Iya Mbak Koko, ayo diminum. Itu jusnya Mbak Koko. Saya udah pesenin buat Mbak Koko. Saya juga sudah pesankan spaghetti buat Mbak Koko, sesuai sama pesanan Mbak Koko tadi. Wah, makasih ya Dila. Kamu pernah denger gak? Ada selebgram yang suka jualan barang KW. Duh, parah banget ya dia itu. Bilangnya barangnya branded dan limited edition. Taunya KW. Kalau emang mau jualan barang KW, kenapa nggak bilang langsung aja kalau itu KW? Gak usah ngomong kalau itu barang branded dan bukan KW. Kalau kayak gitu kan sama aja nipu. Saya sih belum pernah denger Mbak. Parah banget ya ada orang yang kayak gitu. Nah iya, tapi kamu nggak kayak gitu kan? Ya enggak lah Mbak, saya kan belum pernah pakai barang KW. Masa saya jualan barang KW sih? Semua yang saya jual itu asli bukan KW. Saya bisa jamin itu. Syukur deh kalau kamu nggak kayak gitu. Saya pikir ikut jualan barang KW. Kalau sampai iya, saya minta uang balik loh. Tenang aja Mbak Koko, saya jamin barangnya asli. Aduh, jangan sampai Mbak Koko tahu kalau aku jualan barang KW. Ya ampun, banyak banget sih orderannya. Ya bagus sih, tapi kalau sebanyak ini dan aku cuma packing sendiri capek juga sih. Tapi nggak apa-apa, aku harus semangat demi cari cuan. Ya ampun, ini kamar kenapa berantakan banget sih? Ini kamar atau gudang? Jangan ngeledek deh, kalau nggak mau bantu ya jangan ganggu. Mending ayah keluar aja deh. Dih, sensian banget sih kamu. Ini orderannya banyak banget kayaknya. Ya iyalah, kayak yang ayah lihat, banyak orderan yang harus aku buat. Kamu yakin mau jual tas ini? Tas ini kok kayak KW ya? Bukan kok, ini tas asli. Ayah mana tahu soal beginian. Udah deh ya, mending ayah pergi aja, nggak usah ganggu aku. Jujur sama ayah, kamu jualan barang KW kan? Kok kamu bilangnya barang branded dan limited edition? Kenapa kak jujur aja kalau ini semua barang KW? Aduh, ayah nggak usah ikut campur deh. Gila, ayah tahu ya mana barang yang KW, mana barang yang asli. Sebaiknya kamu jujur sama pembeli kamu. Jangan bohong kayak gini, nanti bisa kena masalah. Mau aku jualan barang KW atau bukan? Urusannya sama ayah apa? Jelas itu jadi urusan ayah. Kamu anak ayah. Kalau sampai kamu dapat masalah karena ini, ayah juga bisa terlibat. Ayah nggak perlu khawatir, aku nggak akan ketahuan. Kalaupun aku ketahuan, paling mereka cuma protes dikit. Aku bikin video klarifikasi, udah selesai. Nggak akan diperpanjang kok. Gak akan semudah itu Dila. Masalahnya akan besar kalau kamu sepelekan kayak gini. Terus ayah mau apa? Mau dikemanakan barang-barang ini kalau nggak dijual? Udah deh, nggak usah ikut campur. Ayah udah peringatkan kamu ya Dila. Kalau sampai kamu kena masalah, jangan minta tolong sama ayah. Ayah tenang aja, aku juga nggak akan minta tolong ayah kok. Aku udah gede ayah, aku bisa urus diri aku sendiri. Ya kita lihat nanti aja, apa kamu bisa tanpa ayah. Selama ini kan kamu selalu minta tolong sama ayah. Ayah tuh ikut campur aja sih. Lagian terserah aku dong, mau jualan barang KW atau bukan. Yang penting kan gak ketahuan. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, tasnya kurang satu. Kok bisa kurang satu sih? Aku harus nelpon suppliernya. Kak, yang kemarin kiriman tasnya kurang satu ya. Pastikan yang next stock lebih mirip aslinya. Customer udah mulai banyak yang cerewet. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akan mengirim kekurangannya kak. Mohon ditunggu ya. Oke kak, jangan lama-lama ya kak. Soalnya saya butuh segera. Baik kak, akan segera kami kirim. Apa ada hal lain yang bisa dibantu? Kayaknya udah deh. Nanti saya hubungi lagi aja ya kak. Baik kak, semuanya udah selesai. Aku tinggal lanjut packing yang ini aja.
Wah, tasnya bagus juga ya. Tapi ini asli nggak ya? Aku lihat dulu deh reviewnya. Bagus juga sih komentarnya, harganya juga nggak mahal. Bolehlah untuk harga segitu. Kamu lagi liatin apa sih? Dari tadi kok serius banget. Oh, ini aku lagi nyari tas, Mas. Ini ada tas yang aku suka, harganya juga nggak terlalu mahal. Menurut kamu gimana? Bagus kan? Bagus juga. Tapi kamu yakin mau beli di situ? Itu bukannya selebgram kan yang jualnya? Terpercaya nggak itu? Kayaknya sih terpercaya, soalnya banyak yang beli. Reviewnya juga bagus. Dia juga kan selebgram, jadi bisa dipercayalah. Jangan terlalu percaya, nanti kalau bohong gimana? Kita kan nggak ada yang tahu. Kemarin aku dengar katanya ada loh yang jual tas branded, tapi ternyata KW. Kamu hati-hati, jangan sampai ini juga barang KW. Ah, masa sih Mas? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa KW sih? Di deskripsinya sih ini asli bukan KW. Ya kan kita nggak ada yang tahu itu KW atau enggak. Kalau cuma lihat di foto mana tahu. Kamu jangan bikin aku ragu dong. Aku tadinya semangat banget nih mau beli tas ini, tapi pas dengar penjelasan kamu, aku jadi ragu. Aku nggak bermaksud buat bikin kamu ragu. Kalau emang suka ya beli aja. Kalau dari fotonya bagus kok. Cuma kamu jangan punya ekspektasi yang tinggi. Kalau emang itu bukan KW ya syukur. Tapi kalau ternyata nggak sesuai yang kamu harapkan, kamu jangan terlalu kecewa. Nanti aku tanya ownernya dulu deh buat mastiin ini aman atau enggak. Apa aku telepon aja ya? Kalau bisa ditelepon ya udah telepon aja. Ya nggak diangkat lagi. Kayaknya emang nggak mungkin kalau ditelepon deh. Dia pasti sibuk. Kalaupun diangkat, paling yang angkat itu adminnya. Aku suka banget sama tasnya. Aku beli aja deh. Ya silakan aja. Aku nggak larang kok. Aku bebasin kamu beli apapun yang kamu suka. Selagi itu nanti kamu pakai barangnya. Jangan cuma dibeli doang tapi nggak dipakai. Iya, tenang aja. Aku pasti pakai kok. Emang kapan aku beli barang tapi nggak dipakai? Banyak barang kamu di lemari tapi belum dipakai. Akhirnya tas yang aku pesen udah datang. Semoga sama kayak yang di foto. Ini kok beda banget dari yang di foto. Jahitannya jelek, kulitnya kasar. Aku kena tipu. Wah, ini sih beneran kena tipu. Permisi Bu, tadi Ibu panggil saya. Iya Cika, tadinya saya mau minta tolong buat cek laporan kerja bulan ini, tapi saya keburu malas. Emangnya kenapa Bu? Gak biasanya Bu Una seperti ini. Saya habis kena tipu Cika. Saya baru aja beli tas baru dari salah satu selebgram. Dia bilang katanya asli dan limited edition, tapi buktinya nggak kayak gitu. Kamu lihat sendiri aja. Ini sih beneran palsu Bu, kulitnya aja kasar dan jahitannya berantakan banget. Nah kan kamu aja tahu, bisa-bisanya ya saya kena tipu. Ibu minta pengembalian dana saja, kalau tidak Ibu viralkan kasus ini. Viralkan? Maksud kamu saya protes di sosial media gitu? Iya Bu Una kasih review jelek aja, sesuai sama apa yang Ibu dapatkan ini. Boleh juga ide kamu. Hati-hati beli barang di Dila, barangnya nggak asli, foto dan kenyataan beda jauh. Saya salah satu korbannya, banyak yang kena tipu juga. Udah saya kasih reviewnya, biar dia tahu rasa. Enak aja saya kena tipu kayak gini. Ternyata benar apa yang suami saya bilang. Kalau saya harus lebih hati-hati. Kalau suami saya tahu, dia pasti bakalan ngeledekin saya terus. Tapi kok Bu Una bisa ketipu? Ini pertama kalinya loh Bu Una kena tipu beli barang. Mungkin saya emang lagi apes aja. Lagi pula yang jualan kan selebgram terkenal, yang punya banyak followers. Siapa yang gak percaya? Terus tas ini mau dikemanakan Bu? Saya simpen aja deh sebagai barang bukti. Kalau dia nggak balikin uang saya, kan saya tinggal lapor polisi aja. Permisi paket. Asik, barang-barang KW aku udah datang nih. Makasih Pak. Iya Mbak, sama-sama. Aku nggak sabar buat jual barang-barang ini dengan harga yang jauh lebih mahal. Tuh kakek-kakek ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Emangnya ada yang aneh sama aku? Udahlah, mungkin cuma kakek-kakek iseng aja. Ya ampun, kakek ngapain tiba-tiba ada di sini? Bukannya tadi ada di sana? Jangan berbohong, kamu akan mendapatkan balasannya jika kamu terus berbohong. Maksudnya kakek apa ya? Saya nggak pernah bohong. Lagi pula tahu apa kakek soal saya? Saya bisa meramal kamu. Saya bisa tahu kalau kamu bisa hancur jika terus melakukan kebohongan ini. Banyak orang yang rugi gara-gara kamu. Saya nggak mungkin hancur. Kakek itu cuma nakutin saya aja kan? Gak usah capek-capek nakutin saya kek. Saya nggak takut apapun. Terserah jika kamu tidak percaya. Tuh kakek-kakek siapa sih? Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi? So tahu pula lagi. Wah, banyak juga nih pesanan aku. Ini sih udah siap buat aku jual ulang. Apa ini? Hah?
barang KW lagi. Mau sampai kapan sih kamu jualan barang KW kayak gini? Emangnya kenapa sih ya? Banyak juga kok orang yang jualan barang KW, bukan cuma aku aja. Kenapa ayah ngomong kayak gitu sih? Ayah gak masalah kalau kamu jualan barang KW. Kalau kamu jual barang KW tapi bilang itu barang asli, itu yang salah. Itu penipuan. Mau sampai kapan sih ayah ngomongin hal kayak gini? Aku capek tahu dengerin ayah ngomong kayak gini. Kalau seandainya ibu masih ada, mungkin dia bakalan dukung aku. Gak kayak ayah yang selalu larang aku. Kalaupun ibu kamu masih ada, dia nggak akan biarin anaknya jadi penipu kayak gini. Mending kamu cek sosmed kamu. Banyak orang yang udah ngeluh karena kamu jual barang KW. Masa sih perasaan gak ada yang protes atau ngeluh deh? Apa-apaan ini? Kenapa orang-orang jadi kayak gini? Aku harus bikin penjelasan biar orang-orang percaya lagi sama aku. Besti, ada beberapa misunderstanding ya. Barang aku itu stok lama, jadi mungkin ada perbedaan kecil, tapi tetap best quality. Aku bakalan kasih diskon buat next order. Semoga banyak orang yang percaya lagi sama aku. Siapa sih yang awalnya bikin review jelek sampai orang-orang ikutan kayak gini? Oh, jadi ini orangnya. Si Una-Una itu ternyata bikin keributan aja sini orang. Kalau belanja di sini aku bisa dapat harga yang lebih murah. Ayo bajunya mbak, murah-murah loh. Ya meskipun KW tapi nggak kalah bagus kok mbak. Saya pilih-pilih dulu ya bu. Silakan mbak, banyak model baru loh. Di sini paling lengkap baju dan tasnya. Banyak orang loh yang kesini. Kalau mbak mau nanti saya pesankan yang terbaru. Wah makasih ya bu. Bisa nih kita berbisnis. Soalnya saya juga mau jual ulang baju dan tasnya. Saya pilih-pilih dulu ya bu. Yang ini bagus, yang ini juga bagus. Aku ambil semuanya aja deh. Saya mau baju dan tas ini ya bu. Boleh, ada lagi yang mau diambil. Saya pilih-pilih lagi ya, sebentar. Iya mbak, silakan dipilih lagi yang paling bagus. Ada yang DM aku. Wah, ini kan influencer terkenal, Dela namanya. Kenapa ya di DM aku? Hai Dela, aku tertarik sama koleksi barang-barang kamu. Gimana kalau aku review beberapa barangmu di akun aku? Bisa kirim sampel. Wah, dia mau review barang aku. Ini kesempatan besar buat aku, biar nama baik aku kembali, dan yang pastinya bikin popularitas aku naik. Wah, dengan senang hati Mbak Bella. Nanti akan saya kirimkan barangnya. Mbak Bella kirim saja alamatnya ya. Saya akan kirim nanti. Mbak, ini baju dan tasnya jadi nggak? Nggak jadi deh bu, saya harus pulang cepat. Makasih ya bu. Kok saya kayak familiar ya sama mukanya mbaknya. Oh iya, aku baru ingat dia itu selebgram yang suka jual barang-barang branded. Tapi kok dia belanjanya di sini ya? Jangan-jangan selama ini dia jualan barang-barang KW. Waduh, ada-ada aja selebgram zaman sekarang. Ini kesempatan emas. Kalau Bella promosiin butik aku, pasti makin banyak yang beli. Gak akan ada yang curiga ini KW. Aku yakin dia gak akan curiga. Nah, udah selesai. Aku tinggal kirim ke alamatnya aja. Ih, kenapa sih orang-orang masih aja hujat aku? Padahal kan aku udah klarifikasi semuanya. Tapi masih aja ada yang belum percaya. Bodoh amat deh mereka mau ngomong apa. Sebentar lagi juga mereka pasti bakalan muji-muji aku lagi setelah barang aku di-review sama Bella. Semuanya akan kembali seperti semula. Gimana? Orang-orang udah mulai curiga dan kepercaya kan sama kamu? Ayah, aku lagi males berdebat sama ayah. Kalau ayah kesini cuma mau ngajak berantem, mending ayah keluar deh. Aku capek ya, mau istirahat. Nah, ayah juga nggak mau bertengkar terus sama kamu. Ayah melakukan ini karena ayah sayang sama kamu. Sejak ibu kamu meninggal, ayah cuma punya kamu. Ayah nggak mau kamu kenapa-napa. Maaf kalau kamu merasa terganggu sama nasihat ayah, tapi ayah cuma pengen kamu baik-baik aja. Aku tahu, tapi aku juga punya pilihan hidup aku kan ya. Aku cuma mau melakukan apapun yang aku mau. Itu aja kok ya. Tas apa ini? Kenapa yang datang malah tas begini? Ini sih jelas palsu, jahitannya nggak rapi, logonya miring. Gila, aku hampir nipu followersku gara-gara ini. Aku harus ungkapin ini. Kamu kenapa Bella? Kok kelihatannya kesel gitu? Iya mas, aku lagi kesel. Lihat ini, aku dapat kiriman tas KW mas. Padahal dia itu selebgram yang kayak jual barang branded gitu. Tapi buktinya barang KW. Ini penipuan. Kalau kayak gitu lebih baik kamu viralkan aja Bel. Itu kan udah penipuan. Pasti banyak orang yang kena tipu juga. Iya, aku juga mau viralin barang ini. Biar orang yang jualnya nggak seenaknya nipu banyak orang. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran biar dia kapok. Seenaknya jadi selebgram, mentang-mentang punya banyak followers dari seenaknya. Bener mas, aku harus viralkan ini. Guys, aku baru aja dapat paket dari butik selebgram terkenal. Dan setelah aku cek, ini itu fake. Hati-hati aja ya belanja di sana, jangan ketipu. Aku udah share videonya. Semoga dengan ini banyak orang yang sadar dan berani speak up. Bener Bel, orang kayak gitu emang gak bisa didiamkan. Akan ada banyak orang yang rugi. Aku yakin sih banyak orang yang akan percaya sama kamu. Semoga aja ya mas. Kenapa orang-orang liatin aku kayak gitu? Apa ada yang salah sama aku? Lihat itu Dilas selebgram yang suka jual barang KW.
Ih, itu orangnya. Cih, berani banget ya dia keluar dengan bebas kayak gitu. Padahal kan dia udah banyak nipu orang. Mukanya udah tebel kali, alias udah gak tahu malu. Makanya dia pede buat keluar dengan bebas. Hahaha, aku sih yakin karirnya dia sebagai selebgram gak akan lama. Pasti meredup. Kenapa orang-orang ngomongin aku kayak gitu? Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang yang membuli aku? Aku harus bikin klarifikasi. Gimana ini? Kok semuanya jadi begini? Orang-orang makin banyak yang gak percaya sama aku. Kenapa jadi kayak gini sih? Aku udah berusaha buat klarifikasi, tapi tetap aja nggak ada satupun yang percaya. Pengikut aku juga semakin menurun. Apa yang harus aku lakukan lagi? Aku malu ketemu sama orang-orang. Akhirnya ketemu juga sama kamu. Maaf, kamu siapa ya? Bisa-bisanya ya kamu gak kenal sama saya. Saya adalah orang yang kamu tipu. Kembalikan uang saya. Kamu sudah menipu saya. Bisa-bisanya ya kamu menjual barang KW ke saya. Maaf, mungkin kamu salah orang. Hahaha, rasakan itu. Siapa suruh kamu jadi penipu? Tolong saya. Sakit, tubuh saya sakit. Ini adalah hukuman buat kamu. Selama ini kamu selalu menipu orang-orang. Kamu menjual barang KW, tapi kamu bilang itu barang asli. Sekarang terima saja hukuman ini. Tolong saya. Dulu aku cuma mau hidup enak, sekarang semuanya hilang. Apa aku bisa balik seperti dulu? Aku minta maaf atas semua kebohongan aku. Aku sadar aku udah mengecewakan banyak orang. Aku harap kalian bisa memberi aku kesempatan kedua. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan menjual barang KW apapun. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya mendengarkan apa yang ayah katakan. Aku harus mendengarkan apa yang dikatakan ayah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah kapok. Ternyata menjual barang KW tapi bilang kalau itu barang asli. Tetap saja aku ketahuan. Sekarang semua ini tidak ada gunanya lagi. Aku akan menyumbangkan semuanya. Aku nggak akan lagi menjual barang KW.